Silahtar. Namun Atike berkata, "Silahtar, aku masih tidak mengizinkanmu untuk pergi. Jangan lupa dengan siapa kamu berbicara." Silahtar menjawab, "Maafkan aku, Sultana." Silahtar pun berdiri di sana. Bağışlayın sultan. Atike lalu berkata, "Silahtar, mengapa kamu melakukan hal ini? Mengapa kamu menahan dirimu? Kamu tahu bagaimana perasaanku padamu. Aku tidak bisa menahannya. Apakah kamu tidak mengerti? Aku tidak tidur selama berhari-hari." Tiba-tiba terdengar suara Geferhan yang memanggil nama Atike. Maya hasret kaldım. Atike? Geferhan berkata, "Atike, apa yang kamu lakukan di sini? Kembalilah ke ruanganmu." Namun Atike diam tidak melangkah dari sana. Sehingga Geferhan mengulangi perkataannya. "Aku bilang, kembalilah ke ruanganmu." Atike pun lalu pergi. Dairene dön dedim. Sana kardeşimden uzak durmanı söyle. Geferhan berbicara pada Silahtar. "Aku bilang padamu untuk menjauh dari adikku, tapi aku lihat kamu tetap menemuinya secara diam-diam. Apakah begini?" Silahtar menjawab, "Tidak, bukan itu kebenarannya, Sultana. Atike Sultan datang dan berbicara padaku. Aku menjelaskan sekali lagi situasinya, namun dia tidak merasa yakin." Geferhan menjawab, "Kamu harusnya memikirkan hal itu sebelum kamu memberikan harapan padanya. Kamu membuatnya percaya bahwa kamu jatuh cinta padanya. Tidak peduli apapun yang kamu katakan, itu tidak akan merubah pendapatnya." Tesir etmiyor. Silahtar menjawab, "Sultana, aku tidak melakukan apapun dan aku tidak pantas mendapatkan perkataan seperti ini. Aku pikir perasaan Atike Sultan akan berakhir. Aku menunggu, namun itulah yang menjadi kesalahanku." Bekledim. Benim tek hatam bu. "Sultana, aku bersumpah padamu, tidak ada siapapun hanya dirimu." Geferhan menjawab, "Semua orang tahu pria seperti apa dirimu. Kamu tidak bisa mengelabuiku dengan kata-kata itu." Sözlerinde kandıramazsın. Doğru. Velhasıl Silahtar menjawab, "Itu memang benar, Sultana. Tapi tidak ada yang lain selain dirimu, Sultanaku. Ceritaku dimulai dari dirimu. Aku akan melupakan masa laluku dan memulai dari sekarang. Aku hanya milikmu. Aku tidak peduli jika raja membunuhku. Aku siap. Hanya dirimulah penyembuhku." Dengan perlahan, Silahtar mendekati Geferhan dan kemudian mencium bibir Geferhan. sizden başka çarem yok. Geferhan membiarkan hal itu terjadi. Geferhan lalu pergi tanpa kata setelah Silahtar melakukan hal itu. Kembali kepada Qasem Sultan. Aisyah nampak menunggu di ruangan Qasem. Qasem datang dan langsung memarahi Aisyah. "Apakah kamu adalah selir murahan? Mengapa kamu menyerangnya? Kamu mencoba memukulnya." Aisyah menjawab, "Karena dia mengatakan dia akan menikah dengan raja dan tidak akan ada wanita yang lain." Qasem bertanya, "Lalu kamu percaya padanya?" De inandın mı? Saraydaki hatunlardan Aisyah menjawab, "Salah satu selir di mansionnya memberitahukannya padaku. Dia juga tidak membantahnya. Dia juga sudah mengatakannya pada raja. Selain itu, raja juga sudah tinggal bersamanya. Bagaimana jika raja menerimanya? Bagaimana jika dia hamil? Maka kamu akan membawanya ke dalam harem." bir gün hamile kalırsa ne olacak? Öyle bir şey olmayacak. Qasem lalu menjawab, "Tidak akan ada hal yang seperti itu. Dia tidak akan hamil." Aisyah bertanya, "Bagaimana?" Qasem pun menjawab, "Menjauhlah dari hal ini. Aisyah, aku tidak akan memperingatimu lagi. Keluarlah." Aisyah pun lalu keluar. Daha ikaz etmeyeceğim. Çık. Qasem nampak berpikir, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Qasem agar putri tidak bisa hamil, mengingat Bainam juga telah tertangkap.
Singkatnya, Putri sampai ke mansionnya. Putri lalu menyuruh para selir untuk keluar dari ruangannya. Çıkın dışarı. Yalnız bırakın bizi. Çıkın. Madam heran dan bertanya, "Apa yang terjadi? Ada apa, Putri?" Putri menjawab, "Mulai dari sekarang, kita harus lebih berhati-hati, Nono. Tidak boleh percaya pada siapapun. Seseorang yang berada di sini memata-matai kita." Birileri saraya laf taşıyor. Kime? Madam bertanya, "Untuk siapa? Apa yang mereka katakan?" Putri menjawab, "Untuk Aisyah Sultan. Mereka mengatakan padanya tentang diriku yang akan menikahi raja." Aisyah Sultan sangat marah. Dia menyerangku, dan Qasem Sultan melihatnya. Tapi dia membela Aisyah, meskipun Aisyah bersalah. Aku tidak bisa menahan diriku. Aku mengatakan padanya segala yang aku ketahui. Dayanamadım. Her şeyi bildiğimi söyledim. Madam pun menjawab, "Aku berharap kamu seharusnya tidak memberitahukannya, Putri. Dia adalah seorang sultana yang memerintah dunia. Jika dia membuatmu sebagai musuh, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan dia lakukan padamu." Düşman görürse neler yapar? Zaten beni düşman olarak görüyor Nono. Putri menjawab, "Dia sudah menganggapku sebagai musuh, Nono. Dia bahkan tidak mau mendengarkanku. Aku mengatakan, aku mencintai Sultan Murad, tapi dia malah menghinaku. Aku tidak mengerti mengapa dia bermusuhan padaku." Karşı çıkıyor hiç anlamıyorum. Sultan Murat'ın sözü Madam menjawab, "Karena Sultana tahu bahwa Sultan Murad tidak akan menyerah padamu. Sultana mencoba untuk membuatmu menyerah pada raja." Putri menjawab, "Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh orang-orang, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah." Asla. Kembali kepada Qasem. Qasem berbicara pada raja. İlyas Paşa Ester'den yüklü Qasem pun melaporkan tentang Ilyas Pasha. Ilyas Pasha telah meminta uang dalam jumlah yang tinggi kepada Esther Hatun. Itu bukan pertanda baik. Raja menjawab, "Aku mengetahuinya, Valide. Olmak için Şam Beylerbeyliğine atadım. Aku menunjuknya sebagai gubernur di Damaskus agar mengirimnya menjauh dari ibu kota." Qasem bertanya, "Mengapa kamu membiarkannya melarikan diri? Bagaimana bisa kamu mengirimnya? Di mana di sana ada tuduhan terhadap dirinya?" itham varken nasıl yollarsın? Mevzu bu zaten var. Raja menjawab, "Itulah kasusnya, Valide. Dia sangat kuat di Anatolia, tapi tidak di Damaskus. Dia tidak akan bersama prajuritnya." Buradaki askeriyle bağ kopacak.